Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dalam setiap segala sesuatu di dalamnya terdapat ciri. Ciri itu tadullu ala annahu al-wahidu. Segala sesuatu yang nampak, yang kita ketahui, semuanya menjadi dalil tentang kewahdaniatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah ihyahil mauta, menghidupkan yang mati, itu sangat mudah. Maka aneh ketika seorang manusia, ada orang yang tidak mempercayai akan kebangkitan dari alam kubur. Idza ra'aitumur rabi'a, tatkala kalian semua melihat musim hujan seperti ini, fadhkuru, maka ingatlah oleh kalian an-nusyura, terhadap hari kebangkitan. Wahwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala qad syabbaha, telah menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala ar-rabi'a, terhadap musim hujan, bin nusyuri, terhadap kebangkitan dari alam kubur. Jadi biji-bijian yang ditanam, kemudian tanam-tanaman, itu keluarnya dari bawah tanah. Begitu pula nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan daripada yang mati, itu seperti itu, dari bawah tanah. Bumi Allah goncangkan, bumi ini mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazzarana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yarah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Al-ayah, sadaqallahul azim. Akhinal kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan hancak kita halaman 10, Ustaz, masih bagian atas. Kemarin sampai siiran ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dalam setiap segala sesuatu di dalamnya terdapat ciri. Ciri itu tadullu ala annahu al-wahidu. Segala sesuatu yang nampak, yang kita ketahui, semuanya menjadi dalil tentang kewahdaniatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya, wahdaniyat. Allah tidak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih begitu yang disampaikan saat itu. Kemudian dikatakan qadirun, Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang berkuasa. Paman qadara ala ihya'il ardil mayyiti bi faslir rabi'i. Zat
yang berkuasa, memiliki kemampuan untuk ihya'il ardi, menghidupkan tanah dalam arti menyuburkan, al-maitati yang tadinya mati dalam arti tandus, fi faslir rabi'i pada musim hujan. Tepat sekarang ya, musim hujan. Senang Pak musim hujan? Senang, alhamdulillah ya. Kalau panas? Senang ya, alhamdulillah. Panas, hujan menyenangkan. Jadi lamun ayeuna paranas tiris, alhamdulillahnya aya panas, aya tiris gitu. Sedang lah ya. Nah, dikatakan bahwa Allah menyuburkan tanah yang tandus, yang kering. Kapan? Fi fasir rabi'i, pada musim hujan. Bahwa maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-qadiru ala ihya'il mauta. Jadi menegaskan bahwa Allah itu al-qadir, Allah yang berkuasa ala ihya'il mauta, menghidupkan daripada yang mati. Dulu kita dari apa Pak asalnya? Ya? Air yang hina, ya. Air mani atau sperma. Hina nggak tuh sperma Pak? Kalau dijual laku nggak Pak? Nggak ada yang akan beli. Betul. Saking hinanya. Maka apa yang mau kita sombongkan? Loh, kita dari sesuatu yang hina kemana-mana bawa apa Pak? Maaf Pak, di perut kita ada apa? Ya, punten, di dalam hidung kita ada apa? Di dalam mata kita ada apa? Dalam telinga kita ada apa? Di dalam tubuh kita ada cairan yang namanya darah. Darah itu kalau sudah keluar dari tubuh hukumnya najis. Ya kan? Berarti tubuh kita ini dalamnya adalah sesuatu yang kotor. Maka buat apa petatang petenteng? Kalau ada orang sombong di komplek ini, toel irungna. Mas kemana-mana bawa apa? Gitu. Ini bawa, bukan Mas. Di dalam Mas itu ada apa? Oh iya, makanya jangan sombong. Oh, sombong kok kemana-mana bawa apa? Oh iya, bawa kotoran, bawa najis. Berarti kita tadinya hina, dari status air yang hina. Hidup pun kemana-mana bawa sesuatu yang kotor. Mati pun jadi mayitah. Mayit itu adalah kecuali manusia, maaf. Mayit itu maksudnya mati. Mati. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, dan juga belalang jarod ya, ikan. Itu halal. Bayangkan apa yang mau dibanggakan. Allah dulu menciptakan dari air, punten ya, dari air dengan proses seperti itu sehingga jadi seperti ini dengan bermacam-macam bentuk, berbeda-beda. Jangankan kita, yang kembar saja ada bedanya. Betul. Suaranya beda. Coba tapakuri, Pak. Ini luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti ini. Kemudian ketika Allah ihya'il mauta, menghidupkan yang mati, itu sangat mudah. Maka aneh ketika seorang manusia, ada orang yang tidak mempercayai akan kebangkitan dari alam kubur. Ini maaf Pak, ini akan horor sekarang Pak. Ini horor. Udah mau hujan, menjelang malam. Ini mau cerita kuburan Pak. Bagi yang punya penyakit jantung, tetap duduk ya. Mudah-mudahan sehat jantungnya, amin. Dengan iman kepada dibangkitkan di alam kubur, sehat jantungnya, amin ya rabbal alamin. Saya ketemu orang, Pak, maaf, saya nggak makan itu. Kenapa Pak? Saya juga punya jantung. Maksudnya Mas sakit jantung. Saya kalau makan pedas kena lambung.
kita juga kena lambung. Sama apa ya? Yang sehat sama yang sakit sama. Jadi yang punya jantung, lemah jantungnya, perkuat imannya, Pak. Perkuat imannya, maka akan sehat apanya? Lahiriah. Nah, jadi begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya aja air bisa jadi seperti ini, apalagi mayit yang sudah seperti itu Allah bangkitkan pada waktunya nanti. Nah, insya Allah kita akan panjang lebar berbicara tentang ini ya. Maka dikatakan yaumal kiamati, pada hari kiamat. La syubhata, hadirin. La syak, tidak ada keraguan lagi fihi, di dalamnya. Maksudnya di dalam menghidupkan daripada yang mati. Maaf, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Iya. Itu makhluknya bisa menghidupkan yang mati. Bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu logikanya. Nabi SAW pernah bersabda, al ulama'u ummati kal anbiya'i bani Israil. Jadi ulama umatku, kata Nabi SAW, itu kehebatannya seperti Nabi Bani Israil. Berarti sebanding dengan Nabi Musa alaihi salam, dengan Nabi Isa alaihi salam. Banyak para wali-wali Allah yang bisa menghidupkan yang mati. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sesirah, yang sudah 300 tahun Pak, dihidupkan oleh beliau rahimahullah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat itu dalam manakib dikatakan ada perdebatan antara furuknya Nabi Isa dengan furuknya Nabi Muhammad SAW. Kata yang furuknya Nabi Isa alaihissalam, mana nabimu? Nabimu Muhammad mana? Enggak ada cerita menghidupkan yang mati. Begitu katanya. Dia bingung jawabnya. Tuan Syekh Abdul Qadir dengar. Kalau kata kita gini, kalau begitu pendapat engkau, mendengarkan. Andai kata saya bisa menghidupkan yang mati, apakah kau akan iman, akan mengagungkan bahwa Nabi kami, Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi engkau, Nabi Isa alaihi salam. Makomnya gitu. Sepakatlah, yuk cari. Kata dia ini, jangan yang ini, ini baru kemarin. Ini baru kemarin nih, jangan ini. Bisi nyan canaon. Anyar kene, bisi iya kene. Yuk cari yang lain, cari yang udah 300 tahun dibangunkan oleh beliau, dibangkitkan. Kagetlah, ini karomah wali, dibangunkan, dibangkitkan daripada kubur. Baru setelah hujah itu dia mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling utama, paling hebat dalam segala halnya. Itu Tuan Syekh Abdul Qadir, itu umatnya udah begitu hebat. Bisa antum bayangkan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan oleh antum sekalian bahwa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluknya adalah sudah luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qadir, Allah yang berkuasa. Maka kama qala alaihi salam, seperti apa yang disampaikan dalam hadis oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rabi'a, tatkala kalian semua melihat musim hujan seperti ini, fadhkuru, maka ingatlah oleh kalian an-nusyura, terhadap hari kebangkitan. Wahwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala qad syabbaha, telah menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala ar-rabi'a, terhadap musim hujan, bin nusyuri, terhadap kebangkitan dari alam kubur. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara fi syarhi hadhil hadis, maka disampaikan daripada sarah dari hadis tersebut, annar rabi'a yusbahu yauman nusyuri min asrati au juhin. Maka oleh ahli-ahli hadis disarahi bahwa
musim hujan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari kebangkitan, itu ada 10 macam pengertian dari hadis tersebut. Yang pertama, al-awwalu annal hububati wan nabatati, sesungguhnya macam-macam biji, kemudian macam-macam tumbuh-tumbuhan, takhruju min tahtil ardi, itu keluar dari bawah tanah. Kan begitu kan pohon ya. Kemudian firrobihi, pada musim hujan. Kama tahrujul mauta, seperti keluarnya yang mati, wadafainu, dan yang dikubur itu min tahtil ardi yauman nusyuri. Jadi sama, keluarnya itu dari bawah tanah, kebangkitannya itu. Di persamaannya itu yang pertama. Jadi biji-bijian yang ditanam, kemudian tanam-tanaman, itu keluarnya dari bawah tanah. Begitu pula nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan daripada yang mati, itu seperti itu, dari bawah tanah. Bahkan satu keterangan mengatakan bahwa itu nanti akan ada hujan sperma. Insyaallah. Jadi hujan sperma, diantaranya adalah sperma tersebut pas jatuh pada tulang ekornya. Bahasa curungan ya, bahasa Sunda ya. Curungan itu tulang ekor, Pak, yang ukurannya sebesar biji kacang hijau. Maka kalau mindahin kuburan itu sebetulnya itu yang harus pindah. Sibuk mah milih naon, tulang dah yang nampak pan itu, ya itu juga dirapihkan, tapi yang terpenting tulang ekor itu. Nah, tulang ekor itu nanti pada hari kebangkitan akan Allah hujankan sperma. Ini sperma kita tuh nanti ada yang sama seperti itu dihujankan, maka pelenting seperti toge itu, iya, bentuk seperti kita seperti ini. Insyaallah ini kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktunya nanti yaumul nusyur, hari kebangkitan. Kama qala Allah taala, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan Allah Subhanahu wa taala itu bumi mengeluarkan isi perutnya. Insyaallah, Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi ketika tiba waktu kiamat, bumi Allah goncangkan, bumi ini mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Insyaallah. Kita mah baru berita saja udah paniknya luar biasa. Tong gempa, besok mati lampu aja. Bisa dibayangkan istri antum itu sibuknya dari sekarang ngisi air. Ngisi air ya, nyuci, bereskan rumah, masak air, siapkan. Bu, kenapa? Besok mati lampu. Datang jam 9 gak jadi mati lampunya. Apa kata istri kita? Aduh, udah dari malam habis-habisan, ternyata mati lampunya gak jadi. Besok ada pengumuman lagi, bohong kamu lagi. Jadi mati lampunya. Nah, itulah manusia. Repot dengan perbuatan sendiri, dibikin susah oleh sendiri. Ya mati, ya silahkan mati. Gak ada air nunggu. Selama ini air siap kok cuma nggak sampai sehari semalam, nggak ada air, begitu repotnya. Itu baru begitu, Pak. Bisa dibayangkan nggak ketika kiamat datang? Itu tahun 82, ketika saya lahir pas bulan Juli itu. Saya lahir itu meledak. Apa itu? Galunggung ya? Kalau nggak salah Juli waktu itu, meledak Galunggung. Itu di Cipasung, itu semua pasti larinya ke masjid ya.
Pagawean ulin di pasar, pagawean ulin di tempat maksiat, tapi ketika datang begitu, itu larinya kemana? Aneh ya, nggak ke pasar atau nggak ke tempat maksiat, dia cari kemana? Masjid. Tahu yang menyelamatkan itu apa? Masjid. Dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan masjid. Itu ke Masjid Cipasung mereka masuk, cerita orang sekitar, Ustaz, itu masuk masjid itu baik gendong bantal, gendong guling, Pak. Jadi lari itu seolah-olah menggendong apa? Anaknya. Padahal yang dia gendong bukan anaknya. Bantal atau guling yang mereka bawa. Bayangkan. Itu sudah di dalam, udah tenang, masih dia anggap itu adalah apanya? Anaknya. Jadi kemana anaknya? Ustaz Amin nggak ada ya, Ustaz Amin? Beliau tahu katanya, dia orang sana. Kikisik itu ada pesantren yang tidak kenai. Oh gitu. Tuh. Oh udah ya? Alhamdulillah. Tuh, nanti kita cerita ya. Kita buat cerita khusus nanti. Itu baru kita seperti itu udah luar biasa. Haibah, kepanikan. Bisa dibayangkan antum ketika datang waktu itu, bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya? Enggak itu aja, Pak. Yang di langit itu berjatuhan. Masya Allah. Ini waktu ngaji di saya nih, malam kemarin, kaget. Mangga baru jatuh, mangga kaget.